Imam Ibn Rajab Al-Hambali. Bulan lalu kita masuk pada permulaan amalan hati. Apa kemarin Bapak Ibu permulaan amalan hati? Ingat? Ingat permulaan amalan hati? Lupa lah Pak ini. Ingat? Amalan hati itu menghadirkan Allah dengan berzikir. Maka zikir itu yang permulaannya adalah niat. Niat disebut dengan sengaja aku. Kalau tak berniat, tak sengaja. Dalam kurung lupa. Kalau lupa, tak sadar. Tak sadar itu sebenarnya mati. Maka zikir adalah amalan hati untuk menghidupkan diri. Maka kata Nabi di dalam hadis yang disebut diwaratkan oleh Imam Muslim, tulis oleh Imam dalam kitab Al-Azkar Imam Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, yang katakan masalul ladzi yazkuru rabbahu wal ladzi la yazkuruhu kamasalil hayyi wal mayyit. Apa bahasa Ojo itu Pak? Perumpamaan, permisalan orang yang berzikir kepada Allah dengan orang yang tak berzikir sama dengan orang mati dengan orang yang hidup. Apa gitu? Karena kalau dia tak berzikir, tak ingat sama Allah, tidak sadar, lupa, maka dia ingatnya apa? Sama dunia. Dia ingat dengan harta, dia ingat dengan kuasa, dia sibuk mencari makan karena dia miskin papa kedana. Kan gitu kan? Sehingga orang yang tiga ini punya alasan semua Pak. Orang kaya sibuk dengan hartanya, yang penguasa sibuk dengan jabatannya, yang miskin sibuk cari makannya. Semua punya alasan untuk datang kepada Allah. Dia tak lupa, dia lupa. Masjid yuk, ngaji yuk, zikir yuk, tak sempat, kami sibuk mencari harta. Karena kata orang yang punya masjid sibuk mencari harta, yang ke masjid, yang ibadah, yang ngaji-ngaji itu adalah orang yang biasa-biasa ya, orang yang tak sibuk. Karena katanya yang kemiskin, yang ke masjid itu orang miskin ya. Orang miskin punya alasan pula, kami tak ada yang nak kami makan, gimana kami bisa ngaji? Maka kami bisa zikir, bisa hadir dalam majelis ilmu. Kami kan sibuk kerja. Miskin pun punya alasan. Yang jadi penguasa gitu juga Pak, punya alasan juga. Ngapa sibuk ngurusi masyarakat, sibuk dengan program-program, tak sempat untuk hadir dalam majelis, dalam ngaji, menyadarkan hati. Tapi ketika malaikat Israel datang, maka dia tak bisa nolak lagi Pak. Apa tak datang kemarin? Tak bisa lagi. Kalau dah malaikat Israel datang, kata orang kampung Bang Mumbai, bila Israel datang memanggil, tak pandai saya, tak pandai saya berlagu tu. Saat terkubur di pembaringan sekujur tubuh, kan kedinginan, sepanjang badan, gitulah kira-kira ya. Tak pandai saya syairnya. Tapi ketika malaikat datang, dia tak bisa lagi berkata-kata, tak bisa menunda. Nah kesibukannya tak bisa tunda. Tapi jauh sebelum malaikat datang, ketika urusan dunia, ada satu hal seperti apapun urusan dunia itu, pasti dia juga nggak bisa nunda. Sebelum malaikat Jibril Israel datang, ada satu perkara, walaupun dia sibuk dengan dunia, dengan urusan harta, urusan kuasa, urusan cari makan karena miskin papa gedana kata orang Melayu. Apa Bu? Pergi ngaji tak sempat, zikir tak sempat, sholat tak sempat, bersihkan hati tak sempat, sibuk cari makan. Tapi ketika kesibukan itu datang satu perkara, dia tak bisa nolak. Apa nih Bu? Bisa ada orang menahan Artinya lebih hebat daripada majelis ilmu ya. Dia bisa menahan majelis dirinya untuk tak datang ke kajian, ke majelis ilmu, ke majelis-majelis zikir, untuk menghadirkan hatinya. Tapi ketika tak bisa dia nolak. Nanti aja lah saya sibuk ni nyari harta, bisa Pak? Nanti aja lah saya sibuk ni lagi jadi penguasa, mimpin rapat. Nanti aja lah saya lagi sibuk cari makan nih, kena tak ada nak dimakan. Wah, terpancut saya. Tuh Ibu terpancut. Tuh. Kalau bahasa Minang terkincit. Keluarlah dari tempat dia tuh. Contoh pengantin Bu.
Banyak pengantin baru nih yang tak sempat berzikir, Pak. Tak sempat sholat. Tak sempat sholat. 100 pasang pengantin baru nih yang sholat zuhur cuma 20. 20 tuh 5 cuma yang ke masjid. Selebihnya entahlah. Tapi di saat alasannya bersanding, pakai apa, Pak? Pakai bodak, pakai baju yang sudah dipakai Mak Andam. Tapi di saat dia bersanding tuh dia sesak, bisa nggak dia bilang nanti aja no, yang bisa, Pak? Seketat apapun pakaian pengantinnya akan dia buka tuh untuk bisa tapi dia bisa tak sholat. Zuhur baru bersanding, asar tamu banyak, maghrib dah kepenatan pengantin baru. Yang paling parah lagi, mak pengantin tak sholat, bapak pengantin tak sholat, tukang jaga tamu tak sholat, yang tukang parkir tak sholat, IO nya tak sholat. Maka pengantin yang seperti itu, na'udzubillah, itu bukan sakinah, itu pengantin fitnah. Diundanglah Pak Haji Suwardi baca doa. Di dalam pengantin itu Pak Suwardi baca doa. Kata Pak Suwardi, Allahumma alif baina fulan wa fulan kama alafta bainahuma Adam wa Hawa, kama alafta Musa wa Safura, kama alafta Ibrahim wa Hajar, kama alafta bainahuma Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatul Kubra wa Aisyatur Ridha. Kata undangan, amin. Kata undangan datang kan jam 1 dia sholat dulu, pengantin jam 11 udah bersanding, amin. Kata undangan. Kata malaikat, pret malaikat, gimana mau dapat doa alif bainahuma Adam wa Hawa alafta bainahuma Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatul Kubra, sholat zuhur aja tidak? Udah tuh datang sakinah mawaddah rahmah ya. Dari mana? Dari Hong Kong. Bu, besok ada undangan pesta tak? Besok ada undangan pesta? Ada. Hari Ahad ada? Ada mungkin ya. Kalau ada yang dapat undangan pesta, datangnya 2:30 aja. Kan agak longgar tuh. Naik ke pelaminan, sudah makan semua, salami pengantin tuh. Udah sholat deh. Pengantin dah sholat lah. Belum, kata ngapo? Kodak banyak kau payah. Buka lah poi pakaian kau poi sholat dulu. Tak ada gunanya bersanding kalau tak sholat, Pak. Kata guru kami, hukum bersanding itu mubah, hukum sholat itu wajib. Bertemu yang mubah dengan yang wajib, meninggalkan yang wajib karena mubah, maka yang mubah jadi haram. Apa fatwa beliau? Boleh diikut, boleh tidak. Satu tempat perkara yang mubah itu menjadi haram, kalau kita diundang, ini khusus pesta ya, maka hadir pada undangan yang seperti itu hukumnya makruh. Makruh, Pak. Kenapa? Dia bermaksiat kepada Allah. Walaupun acara pesta itu sunnah kan, tapi dalam pesta itu dia bermaksiat kepada Allah. Apalagi ada yang buka baju telanjang tapi berpakaian tapi telanjang, menyanyi berjoget-joget tuh, Pak. Aduh, udah 10 tahun ngaji tafsir, ngaji hadis, kajian subuh datang, pas anak beralek lambat juga sholatnya, pengantinnya tidak sholat, musiknya pun musik ini. Ditanya apa, Pak? Anak awak payah katanya. Jadi apa guna ngaji selama ini? Rupanya ngaji hanya cari senang aja, bukan jamaah sholat, babu salam, jemaah yang lain. Maka Bapak Ibu, permulaan amal hati itu zikir. Zikir itu menghadirkan Allah. Maka seluruh urusan harus kesadaran penuh untuk berzikir. Pesta itu jadikan zikir, syukuran jadikan zikir, olahraga yang harus perkara-perkara mubah jadikan zikir. Maka permulaan dari zikir itu adalah bismillah. Malam ini masuk kita pada berikutnya, yaitu racun hati. Racun hati. Apa racun hati? Racun hati secara fisik ya makanan yang tak cocok, Pak. Ini racun hati secara batin. Hati yang di sini adalah qalbu, yang akan nanti berhadapan dengan Allah Taala. Allah katakan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim." Pada hari tak ada guna anak, tak ada guna harta. Yang berguna hanya orang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Maka hati yang selamat itu adalah hati yang penuh kesadaran. Sudah kita bahas kemarin kan, 4 macam lapisan hati. Udah apa belum? Udah kan? 1,
Lupa, udah pi lupa. Sadri, fuadi, qalbi, lubbi. Sadri, qalbi, fuadi, lubbi. Masing-masing punya pakaian. Sadri pakaiannya Islam, jadi Muslim. Qalbi pakaiannya iman, jadilah mukmin. Fuadi pakaiannya ihsan, jadilah muhsin. Lubbi pakaiannya ikhlas, jadilah mukhlisin. Ambil dari satu macam lapisan hati itu pasti selamat. Tapi hati ini bisa kena racun, Pak. Racun karena keinginan nafsu. Nafsu yang mengendalikan. Kata Allah Ta'ala, inna nafsa la'ammaratu bisu. Hati yang kena racun dia akan berpenyakit. Lama-lama sakitnya bisa menjadi mati. Hati yang mati itu tidak ingat Allah. Kenapa kita lupa dengan Allah Ta'ala? Kenapa kita tak tahu, kita tidak kerjakan apa yang Allah perintahkan? Kenapa kita tinggalkan apa yang kenapa kita kerjakan apa yang Allah larang? Yang dilarang Allah dikerjakan, yang Allah perintahkan ditinggalkan. Ini hati mati. Tapi ada hati yang sakit, kena racun hati. Maka sebelum kena racun, Pak, sebelum dia sakit, pahamilah dulu racun-racun hati. Yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kasirul kalam. Banyak berbicara lalai. Apalagi bicara maksiat, bicara dosa. Terlampau banyak mengecek, tapi mengeceknya yang sia-sia. Kasirul kalam, lagawal kalam. Itu kalimat-kalimat yang sia-sia. Duduk di kedai kopi dari jam 2 sampai jam 10 malam. Udah diusir sama tukang kedai kopi baru pergi, Pak. Pak, izin, kedai kopi kami mau tutup. Dari jam 2 sampai jam 10 ceritanya mulai cerita sawit, udah tuh cerita emas, udah tuh cerita politik, udah tuh cerita kekuasaan jabatan jadi mantan, sampai ijazah palsu dan ijazah asli pun dipertanyakan. Ceritanya seputar-putar itu aja. Apa hasilnya? Sia-sia. Tak ada dapat apa-apa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, terlalu banyak bicara. Tak tempatkan, kata Nabi, jagalah 2 lubang. Lubang mulutmu dan lubang kemaluanmu. Dan ketahuilah sesungguhnya hati kebersihan hati itu terlihat dari bicaranya. Dari lihat bicaranya, akan terlihat amalnya, akan terlihat hatinya. Ingin tahu orang hatinya baik, lihat ketika ia bicara dan terlihat pula dalam amal perbuatannya. Bahkan hati ketika bicara ini lah yang Nabi sebut. Tanda haji mabrur, tanda orang baik adalah thayyibul kalam. Kalimat keluarnya yang baik-baik. Jadi racun hati itu terlampau banyak bicaranya sia-sia. Apa di antara pembicaraan yang sia-sia? 1, bicara dunia. 2, bicara nyanyian. 1 bicara dunia, yang kedua nyanyian. Nyanyinya bukan syair mengingatkan Allah. Contoh nyanyian yang sia-sia tuh, Pak, bahkan dosa tuh kan, yang cinta 1 malam lah. Apa lagi, Pak? Tak tuntuang galamai jaguang. Tuh putar-putar situ aja lagunya. Nak nona nunang na neno. Itu lagu di kampung itu tuh kan. Itu satu perkara yang lalai juga. Apa Ibu yang dimuliakan Allah? Apalagi 1 bicara dunia, yang kedua bicara dalam bentuk nyanyian yang melalaikan. Yang ketiga bicara politik tapi tidak membawa kepada ketaatan. Ujung-ujung politik hanya kepentingan. Bicara politik bukan untuk ketaatan bagi mereka, tapi bicara politik untuk kepentingan. Ada orang bicara politik untuk ketaatan? Ada. Bagaimana dengan bukan siapa yang memimpin, tapi bagaimana hukum-hukum Allah ditegakkan? Bukan siapa yang jadi gubernurnya, bukan siapa yang jadi bupatinya, bukan siapa yang jadi wali kotanya, tapi bagaimana hukum-hukum Allah bisa ditegakkan oleh siapa-siapa yang amanah. Kalau kita kan tidak, cemana saya bisa jadi, berapa uang harus saya keluarkan, berapa harus dikembalikan, proyek apa yang bisa saya kerjakan, gitu kan, Bang? Iya, Bang. Bang Mumbai lah, orang kejaksaan tahu tuh. Bicara pertama bicara dunia, yang kedua nyanyi, yang tiga bicara politik untuk kepentingan, bukan bicara politik untuk menegakkan hukum-hukum Allah. Iya tak, Bu?
Ada tak orang di bicara politik itu menegakkan hukum Allah, Pak? Ada, Pak ya? Ada. Tapi biasanya dikucilkan, Pak. Syekh Mursi digantung, tuduh radikal, Ustaz Somad diberhentikan jadi dosen. Tak usahlah sebut nilai pula, kena tangkap pula, Pak. Cara politik masuk agama tak boleh. Padahal agama ini seluruh huruf hidup kita harus masukkan. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fi silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang-orang beriman, kata Allah, masuklah ke dalam Islam secara menyeluruh. Sudah beriman disuruh masuk Islam lagi. Udah jelas kita Islam, suruh masuk Islam lagi, Pak. Itu hebat ya kan? Bahkan di dalam surat yang lain Allah katakan, ya ayyuhallazina amanu aminu, hai orang beriman, berimanlah kalian. Gitu. Orang beriman, berimanlah. Ini orang beriman ini masih Islam lah secara menyeluruh. Artinya ada orang Islam tuh dia hanya ambil bagian-bagian yang dia senang aja. Maaf, Pak. Orang beragama dengan bagian dia senang aja, tanda kutip tak usah disebut sini. Boleh sebut, Pak? Muna. Atau ibu yang lanjutkan. Beragama dengan apa yang dia senang. Pertama jahatnya munafik. Kalau baru-baru belajar namanya fasik. Nah ini kata Islam. Untuk sebab bawa Islam lagi, jangan. Itu urusan tak boleh Islam. Islam tu solat aja. Level pertama namanya fasik, lama-lama akan menjadi munafik. Na'udzubillahi min dzalik. Racun hati pertama, Bu, banyak bicara dunia, banyak menyanyi yang melalaikan, banyak cerita bicara politik untuk kepentingan. Keluarlah kita dari perkara itu. Kita isi dengan apa? Nutrisi hati. Nah, nanti dulu racun hati. Racun hati yang kedua. Yang pertama tadi apa, Pak? Kasirul kalam. Yang kedua, banyak makan. Kasirut ta'am. Banyak makan. Satu hari ketika Nabi SAW di Madinah, adalah dokter datang kepada Nabi. Dia sudah 2 tahun jadi dokter di situ, diutus gubernur Mesir. Terus dia bilang, ya Rasulullah, pulangkan aja lah saya ke Madinah. Nganggur saya di sini nih. Maunya Pak Haji, kalau kita jadi wali kota atau gubernur atau presiden, kalau ada orang yang tak sakit, tak sadar yang sakit, sehingga dokter tak laku, maka seluruh gaji dokter dinaikkan. Ya kan? Ya. Tapi kalau di tempat kita kan enggak ada. Dokter banyak, harus banyak pula obat. Ya. Dia kan kalau banyak obat berarti tanda orang banyak sakit. Harusnya kan enggak ada orang sakit gitu. Maka sang dokter datang kepada Nabi, ya Rasulullah, pulanglah kami di sini, nganggur, terima gaji buta, tapi tak ada kerja. Apa amalan orang Madinah ini? Kata Nabi, kami adalah kaum yang sikit makan. Makan ketika lapar, berhenti sebelum kenyang. Jadi Nabi itu sikit makan, Pak. Kita sikit juga. Tapi sikitnya 2, Pak. Sikit-sikit makan. Sesikit makan. Tidak ada tempat yang paling buruk bagi anak Adam kecuali perutnya. Menimbun makanan dalam perutnya. Kullu marid minal batan. Seluruh penyakit bermula dari perut. Penyakit fisik dari perut, penyakit rohani pun dari perut yang makan. Maka dengan banyak makan, nafsu menjadi-jadi, syahwatnya tinggi, maka mengejar dunia panjang angan-angan, mengejar cita-cita tak pernah sampai, ada terus, sibuk dan ujung-ujungnya gelisah. Na'udzubillah. Kena sebab terlalu banyak makan. Nah, Pak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, sikit-sikit makan. Kalau sikit-sikit makan apa-apa, sebentar-sebentar makan maksudnya. Ini kita ini sikit-sikit makan tuh makan. Kalau sebentar-sebentar makan tapi makannya sedikit kan enggak apa-apa. Makan dulu sedikit aja, nanti makan lagi sedikit aja. Ini enggak ada sekali duduk lah, enggak ada tempat lagi. Maka kata Nabi, tempat bagi mana Adam yang paling buruk adalah perutnya. Maka jika kalian makan, makanlah dengan sedikit. Kalau tak bisa, bagi 3, sepertiga untuk air, sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk udara. Untuk angin, Bu. Berangin perut kita, Bu. Untuk udara ya. Udara itu tidak harus angin. Kalau berangin kacau, Pak. Konti-konti awalnya. Baik. Yang satu banyak bicara, yang kedua banyak makan.
Yang ketiga, banyak memandang. Terlampau banyak memandang perkara-perkara dunia, lupa memandang akhirat. Banyak mandang. Namanya kathirun nazar, terlalu banyak melihat. Apa kalau terlalu banyak melihatnya? Dia menghilangkan khusyuk. Satu hari pernah datang orang kepada seorang guru. Dia tanya, wahai Tuan, saya zikir saya dah banyak, baca Quran saya dah banyak, tapi kenapa saya sulit sekali khusyuk? Sebutkan juga di dalam kitab Imam Al-Ghazali. Saya sudah zikir setiap malam. Berapa banyak zikirnya? 2000 minimal. Saya sudah tahajud setiap malam. Saya sudah baca Quran 100 ayat setiap hari. Tapi kenapa saya tidak bisa khusyuk? Apa kata sang guru? Wahai Tuan, adakah engkau menjaga matamu dari melihat yang syahwat? Jagalah mata dari banyak memandang. Lalu apa? Yaitu khaddul bashar, tundukkanlah pandangan, bukan kasyirul basar, bukan terlalu banyak melihat. Bapak Ibu pas ditanya, bagaimana Pak? Bagaimana jaga pandangan? Yang itulah yang payah tuh kata Pak. Dan saya mengalami orang bertanya seperti itu di Masjid Al-Falah. Saya sudah zikir saya sekian, baca Quran sekian, salat malam saya sekian, tapi khusyuk apa payah? Payah khusyuk. Apa mata Bapak bisa enggak dijaga Pak? Itulah yang payah tuh. Ngapa gitu Pak? Mandang anak awak ingat mandang anak orang ingat anak awak. Tapi mandang bini orang lupa bini awak. Itu yang payah tuh. Bukan bapak sini, bapak sana. Lalu ibu-ibu gimana bapak-bapak? Maka ada istilah kan dalam banyak memandang ini, laki-laki banyak memandang syahwat namanya mata keranjang. Mata keranjang kan bahasa kita. Ibu-ibu memandang syahwat tak ada disebut mata keranjang. Tapi sayang ibu-ibu memandang syahwat disebut dengan mata duitan. Bapak-bapaknya mata keranjang, ibu-ibunya mata duitan. Itu terlalu banyak memandang kasirul bashar. Pandang ini, akhirnya mau kan. Bu, Pak, ayo kita rubah. Gimana merubahnya? Pandang bapak aja lah yang mata duitan ibu itu ke bapak aja, suami ibu. Bapak juga pandang istri bapak aja, yang mata keranjangnya keranjang bapak hanya untuk istri aja. Sehingga tak ada lagi yang lebih cantik selain istri kita, tak ada lagi yang paling pandai cari duit dan bagi duit kecuali suami kita. Perempuan suka dengan perhiasan, laki-laki suka dengan perempuan. Maka laki-laki harus pandai cari perhiasan, perempuan harus pandai berhias supaya bapak suka sama ibu. Ini ndak ada bapak balik bekerja, ibu baju daster yang 3 hari tak cuci lah, koyak pula ke tiang. Assalamualaikum kata bapak. Waalaikumsalam. Lah makan bang? Lah kata orang. Ada piti bang, langsung nanya piti je dia. Ibu tak mandi lah 2 hari dah. Aduh. Baju daster koyak lah sampai ni. Tak pula pakai deodoran. Apa kata bapak? Onde, dak harum kau dek, ai kata. Meleleh lah air mata bapak nengok ibu istri dia. Ngapa meleleh? Baju tak berganti, bau badannya tak pula parfum. Kenapa bapak tak belikan pula parfum ibu? Oh ya kan? Akhirnya si mata keranjang pun salah, mata duitan pun salah. Akhirnya keluarlah bapak keluar rumah. Tengoknya orang rumah orang. Tengok rumah sendiri meleleh air mata, tengok rumah orang lain meleleh air ludah ya. Ini dia kacau lah sudah. Ini kasirul basar, terlampau banyak melihat rumah-rumah mewah. Kapan lah saya mau punya rumah mewah? Nengok lagi ini, nengok ini, maka tundukkan pandangan. Tak bisa kita memilikinya. Khaddul basar, kata Nabi, khaddul basar, tundukkan pandangan dengan banyak berpuasa. 1, banyak bicara sia-sia. 2, banyak makan, bikin kita malas beribadah. Pak, betul. Banyak makan naik gula darah. Gula darah itu bikin ngantuk. Kalau udah ngantuk, lalu sering sholat pun menguap ya. Akhirnya apa ya khusyuknya? Banyak memandang, akhirnya bisa khusyuk juga. Ketika sholat ingat macam-macam. Ingat inilah, ingat itulah, ingat ini. Karena terlampau banyak memandang. Bapak Ibu, orang buta tidak ada satupun yang pikun. Pernah tanya orang buta pikun? Orang buta tidak pelupa, orang buta tidak pikun. Dan tidak pernah ditemukan di rumah sakit jiwa orang buta itu stres.
Anda temu orang buta stres. Kenapa Pak? Karena matanya tak bisa melihat, tapi mata hatinya penuh kesadaran. Sedangkan dia bisa membedakan. Nah kata dia, Pak Suardi ya kata dia, mencium bau tahu dia, tajam sekali orang buta. Nah, dan tidak pernah ditemukan orang buta itu peka. Kalau ada orang peka pasti tak buta. Kalau ada orang buta pasti tak peka. Karena kalau dua-duanya tak berfungsi pasti mati. Karena fungsi kita hidup dari ruh yang Allah tiupkan kepada jasad, summa sawwahu wa nafakha fihi min ruh, kemudian kami sempurnakan manusia itu dengan kami tiupkan ruh, wa ja'alakum sam'a, maka dia punya pendengaran, wal absar, maka dia punya penglihatan, wal afidah, dia punya hati, Pak. Maka hati inilah tempat hidup yang intinya dengan potensi dua, pendengaran dan penglihatan. Kalau telinganya peka, matanya tak akan buta. Kalau matanya buta, pasti telinganya kuat. Nah begitu Pak, fungsi rohaninya. Kalau dua-duanya tak berfungsi, dia tak lagi jadi manusia, tidak lagi jasadnya sempurna, oke, dia meninggal dunia. Maka orang mati itu panggil dia, woi, tak dengar dia Pak. Maka ni tengoklah ni, aku piti 1 juta, tak ada. Maka ada orang hidup mata tak bisa melihat, telinga tak bisa mendengar, karena terlalu banyak mendengar dunia, terlalu banyak memandang, maka dia lupa memandang Allah Ta'ala, hingga Allah katakan mereka mati. Kata Nabi kan, masalul ladzi yazkuru rabbahu wal ladzi la yazkuruhu kamasalil hayy wal mayyit. Kalaupun dia bisa melihat, dia bisa mendengar, tapi dia tak bisa melihat dengan penglihatan Allah, mana yang betul ayat-ayat Allah. Dia tak bisa mendengar mana betul pendengaran ayat-ayat Allah, karena terlampau banyak memandang, terlampau banyak makan, terlampau banyak bicara, masuk hal-hal selain Allah Ta'ala. Apa yang terjadi Pak? Allah katakan mereka ini binatang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad zara'na li jahannama katsiran minal jin wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha ulaika kan an'am bal hum adallun ulaika humul ghafilun. Sungguh isi neraka itu banyak dari golongan jin dan manusia. Mereka punya hati tapi tak mampu memahami ayat-ayat Allah. Mereka punya hati tapi tak punya perasaan, tak punya pertimbangan. Ini baik atau buruk ya? Pantai aja lah kalian. Mereka punya mata tapi tak bisa melihat mana yang ayat-ayat Allah, mana bini orang sama bini dia tak bisa dibedakan, Pak. Mana hak batil bisa bedakan. Mana merek yang harus dibeli, mana merek yang tak harus dibeli. Yang penting piti maswa. Kan itu payah, Pak. Mata tak bisa melihat. Telinga tak bisa mendengar. Hayya 'alas shalah. Tak dengar dia, Pak. Tapi kupon kurban tak dipanggil datang dia. Pak Suardi, mana kupon kurban saya, Pak? Kata dia. Ada diazankan kupon kurban tuh? Ada? Tak ada kan Pak? Tak ada dipanggil maksudnya. Kupon kurban datanglah ke masjid, ada kan? Tak ada. Tapi hayya 'alas shalah, tak datang dia Pak. Ini kata Allah Ta'ala pokak. Sungguh banyak isi dari kubur dari neraka itu dari golongan jin dan manusia. Mereka punya hati tak punya perasaan, punya pendengaran tak pandai mendengar, punya mata tak bisa melihat, punya telinga tak bisa dengar. Kata Allah, ulaika kal an'am bal hum adallun. Mereka itulah sama seperti dengan binatang ternak, bahkan lebih parah daripada binatang ternak. Apa yang lebih parah pada binatang ternak? Binatang ternak tahu Ustaz? Bang Umay tahu binatang ternak? Satu, ayam, kambing, sapi, kuda, kerbau, unta ya Pak, kucing. Yang parah dari binatang ternak itu apa? Ulaika kal an'am bal hum adallun. Satu, kalbun. Kalbun apa Pak? Tua. Yang kedua, kirdun. Kirdun, monyet. Yang ketiga, kal khinzir. Sama seperti khinzir. B2. Kata Allah, mereka itu parah daripada binatang ternak. Satu, sama seperti anjing. Dua, sama seperti kera. Tiga, sama seperti babi. Seperti monyet, seperti babi. Bahkan Allah katakan, kal khasab, sama seperti tunggul, tak ada gunanya. Bapak tahu tunggul Pak? Tunggul itu ada tak gunanya Pak? Tokok diam aja, taruh parang diam aja, tak ada gunanya. Dibakar terserah aja.
Maka manusia yang seperti itu, apa kata Nabi? Mereka nih orang yang banyak bicara dunia. Kalau di pasar-pasar suaranya besar seperti keledai. Cerita dunia seperti keledai, suara yang jerit-jerit Pak. Tapi ketika dalam masjid, ketika bicara agama, tak tahu apa-apa. Tapi kadang nak bicara juga macam keledai. Mereka lah yang disebut dengan ruwai bidah. Bercakap tak tahu, paling pandai pula tu. Itulah banyak kan. Ada namanya Abu Jahal, ada namanya Abu Lahab. Ada lagi namanya Abu Gosok. Di Indonesia ada namanya Abu. Itu dia. Kacau memang. Jadilah Abu yang baik. Abu Bakar, Abu Ubaidah ya Pak. Abu Bakar baik orangnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala. Udah berapa racun hatinya? Yang keempat. 1 banyak bicara, 2 banyak melihat, 2 banyak makan, 3 banyak bicara. Yang keempat, terlampau banyak bergaul dengan orang-orang yang lalai. Banyak bergaul dengan orang lalai. Pak, kata kawan, kumpul yuk. Yalah, hari ini bisa kita sholat. Besok-besok ngumpul lagi sama dia. Nantilah sholat tuh kata dia. Iya juga ya kata dia. Udah mulai tuh. Sholat ini kan bisa ditunda-tunda nanti lah kata dia. Udah mulai kita. Awalnya kita tidak suka, lama-lama kita terus lalai kita dari sholat. Lama-lama akhirnya apa kata Imam Ghazali, yang wajib jadi yang pertama dia melalaikan hal-hal yang sunat. Lama-lama yang wajib dilalaikannya, yang sunat ditinggalkannya. Lama-lama yang lalai tadi wajib dilalaikannya, lama-lama yang wajib ditinggalkannya. Akhirnya dia jadi ahli maksiat dengan melakukan dosa-dosa. Bermula dari situlah Pak, kelalaian bersama orang-orang yang lalai. Orang yang lalai takkan dia kerjakan yang sunat-sunat. Kemudian lama-lama dia lalaikan yang sunat, dia pasti sungguh-sungguh dengan yang wajib. Lama-lama yang lalai yang sunat ditinggalkannya, kemudian yang wajib dilalaikannya. Lama-lama yang wajib pun jadi ditinggalkannya. Akhirnya dia melakukan yang haram-haram. Wah, itulah berkawan sama orang-orang yang lalai. Maka pilihlah kawan. Sunnah dari Hongkong. Silaturahim itu sunnah, tapi sunnahnya pilih kawan. Bapak Ibu, memilih kawan itu mesti. Kata Nabi SAW dalam hadis yang masyhur, kita pakai orang Melayu pakai adab itu Pak. Apa kata orang Melayu? Itu dari hadis tuh. Berkawan dengan tukang pandai besi dapat asapnya, berkawan dengan tukang jual minyak wangi dapat wanginya. Maka pilihlah kawan, tapi jangan memusuhi orang. Pilih kawan. Siapa kawan terbaik? Orang-orang yang mengingatkan kita kepada Allah. Kalau dia bicara, caranya ingat kepada Allah. Kalau dia berbuat, ingat kita kepada Allah. Itulah dia orang-orang soleh. Seperti jemaah Musalla wa Busalam. Amin. I think for this time enough. If you have question, please. If you have question, thank you. Itu bahasa wajud Pak. Ada pertanyaan Ibu? Ada? Kalau tak ada kita ngapal satu doa. Maka untuk terhindar kita terhindar dari apa namanya? Dari perkara-perkara yang menjadikan racun hati ini, maka kita berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan satu doa yang masyhur. Allahumma arinal haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila warzuqna tinabah. Lalu baca doa surat Al-Maidah ayat ke-8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Yuk sama-sama lagi kita baca. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Any question? No. Masuk Isa Pak? Demikian kajian kita. Udah masuk? Tinggal 6 menit. Nah, kalau enggak kita tambah 6 menit. Lalu apa nutrisi hati? Makanan hati kena ada 6 menit. Nutrisi hati kata Imam Al-Ghazali, Imam Ibnu Rajab Hambali ada 6. Induk dari nutrisi hati itu adalah berzikir kepada Allah. Sebut nama Allah pagi dan petang
dalam keadaan apapun, siang dan malam, baik di tengah malam, baik di tengah siang-siang, ataupun di tepi pagi, ataupun di tepi sore. Allah perintahkan itu pada surah Al-Ahzab ayat 41 dan 42. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asila. Kemarin kan kita permulaan amal hati berzikir, maka itulah nutrisi hati yang paling utama untuk bangun kesadaran. Kata Allah, hai orang beriman, berzikirlah sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah padanya pada waktu pagi dan petang. Bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang. Bapak Ibu hadirin hamba-hamba kekasih Allah, apa zikirnya? 3. Minimal 3 ini. 1, kepada Allah kita bertasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang kedua, perbanyak sambung kepada yang paling mulia, karena dialah sebab semua amal diterima. Karena ia diizinkan Allah Ta'ala beri syafaat, dialah baginda Nabi SAW. Perbanyak salawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Tak ada satu doa pun yang diterima tanpa salawat. Kata Nabi, sesungguhnya doa-doa kalian terkatung-katung antara langit dan bumi, salawat kepada Nabi mulah yang menyampaikannya. Hadisnya sahih. Baik, yang ketiga, banyaklah beristighfar. Karena itu untuk diri kita, tanda kita sayang, ingat sama diri, kita tak mau masuk neraka. Baca astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Minimal 3 zikir ini menjadi bagian keseharian kita, 100 pagi, 100 petang. Bisa Pak Ibu? Insya Allah. Sudah dilakukan selama ini? Ada, alhamdulillah. Sudah dilakukan? Belum? Entahlah, la haula wala quwwata illa billah. Baik Bapak Ibu. Nah, sebagian ada ya Pak. Maka kata Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya, seseorang yang sudah biasa dengan nutrisi hatinya, pagi zikir, siang zikir, malam berzikir, paginya berzikir, siangnya berzikir, tapi lalu dengan kesibukan dia menyempurnakan amal wajib, banyak amalan sunnahnya yang tertinggal karena kesibukannya, maka paginya sebelum tidurnya harus dia tuntaskan wiridan, bacaan, amalan yang selama ini dia kerjakan. Kalau dia ketinggalan Pak, maka sebelum tidur dijamak. Misalnya pagi lupa 100 pagi terus petang, pas nak tidur itulah dijamak. Selesaikan semua wirid-wiridan. Lalu usahakan zikir ini jangan tinggal. Zikir pelengkap dari seluruh zikir. Kata Nabi, ini hanya diberikan untuk aku dan tak diberikan kepada nabi-nabi terdahulu, dan ini dia hanya diberikan untuk umatku dan tak diberikan umat-umat terdahulu, yaitu 3 ayat pada surat Al-Baqarah yang terakhir. 3 ayat terakhir pada surah Al-Baqarah. Kita baca yang pendeknya aja. Apa dia? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Irhamna ya Allah ya arhamar rahimin. Apa di dalam doa itu Bu? Ada kalimat Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Ya Rabb kami, jangan hukum kami jika kami terlanjur berdosa, berbuat salah, dan kalau kami lupa. Belum berbuat lagi dah Allah kasih tahu kuncinya. Pak Suardi,
nanti kalau saya salah jangan bikin salah, jangan bilang saya salah ya Pak, maafkan ya gitu. Sudah rayu dulu kita semua, ya Allah kalau aku salah, kalau aku lupa, jangan hukum ya Allah. Maka kata Nabi, hari itu akan Allah cukupkan baginya. Apa maknanya? Allah akan beri kita perlindungan dari dosa-dosa. Bisa Bapak Ibu? Untuk mengisi nutrisi hati kita, berzikir kepada Allah. Lalu apa nutrisi hati berikutnya? Kita lanjutkan bulan depan. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kajian kita